Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk mengenalkan alat-alat laboratorium sekaligus fungsi bahan dan cara penggunaannya. Terima kasih kepada dosen pengampu saya Praktikum Kimia Dasar Bu Hanifah Setyowati MPD atas waktunya. Pertama saya akan memperkenalkan namanya tabung reaksi. Nah, yang ini adalah tabung reaksi. Bahannya terbuat dari gelas. Fungsinya adalah untuk mereaksikan zat-zat kimia dalam jumlah yang sedikit. Cara penggunaannya adalah tabung reaksi dipegang pada bagian leher, miringkan sekitar 6 derajat segini kemungkinan. Kemudian bila tabung dipanaskan, tabung harus dipegang dengan penjepit. Nah, yang ini namanya penjepit. Setelah itu tekan bagian penjepit sini, masukkan, tekan. Nah, untuk pemanasan, misal ini pemanasan air atau memasak air. Tadi kan udah ada penyalaan api, terus penyalaan api, terus dibakar ini seperti ini sampai suhu yang diinginkan. Tabung yang panas tidak boleh langsung didinginkan karena khawatirnya nanti akan pecah. Selanjutnya ini adalah rak tabung reaksi. Fungsinya adalah untuk menaruh tabung reaksi tadi. Nah, ini ditaruh di sini, dimasukkan ke lubang-lubang ini. Nah, seperti ini. Bahannya terbuat dari kayu atau juga ada yang terbuat dari logam. Selanjutnya ada pipet tetes. Nah, bentuknya seperti ini, terbuat dari gelas dan ada karet di bagian atasnya. Fungsinya yakni mengambil atau meneteskan zat cair dalam jumlah yang kecil. Caranya, pertama tekan bagian karet ke dalam larutan yang ini. Setelah itu pindahkan ke wadah yang ingin dimasukkan tapi jangan sampai menyentuh. Kemudian tekan bagian karetnya seperti ini, teteskan, perhatikan volumenya ini cari ditentukan. Selanjutnya ada spatula stainless. Nah, fungsinya adalah untuk mengambil bahan kimia padat berbahan logam. Caranya adalah seperti umumnya orang menyendok, misalnya ada padatan, ambil begini terus dimasukkan ke dalam reaksi, direaksikan dari goyang-goyang sampai terjadi kelantah. Selanjutnya ada juga ini batang pengaduk. Fungsinya adalah mengaduk larutan yang tercampur merata seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya yakni ada gelas ukur. Nah, ini namanya gelas ukur. Bahannya terbuat dari kaca. Fungsinya untuk mengukur volume zat kimia dalam bentuk cair. Nah, cara penggunaannya adalah kita harus memperhatikan batas meniskus cekung ke bawah atau atasnya. Nah, apabila cairannya berbentuk transparan atau kuning seperti ini, misal begini, harus diperhatikan yang diambil adalah yang meniskus bagian bawah, misal ini 11 ml. Selanjutnya yakni ada Erlenmeyer. Erlenmeyer ini bahannya terbuat dari kaca. Fungsinya yakni digunakan untuk proses pencampuran, pemanasan, pendinginan, pendidihan, atau pereaksian juga. Cara yang memegang adalah pegang pada bagian leher, memakai sarung tangan. Maaf, sarung tangan, dan pakai penjepit jika digunakan untuk proses pemanasan.
Saat pencampuran larutan, pegang leher, selanjutnya digoyang-goyangkan seperti ini. Misal ini, bayangkan saja ada proses pencampuran. Nah, digoyang-goyang seperti ini. Saat menuangkan atau mengukur larutan, jangan sampai melebihi batas dari tulisan volume. Misal ingin mengambil 100, nah kita perhatikan batasnya sampai 100. Nah, 100 mili. Yang selanjutnya yakni ada corong. Nah, yang ini namanya adalah corong. Terbuat dari bahan kaca, fungsinya adalah memasukkan suatu cairan ke tempat yang mulutnya sempit. Nah, yang misalnya ini seperti lap ukur atau buret. Nah, caranya kita masukkan bagian ujung corong ke dalam ini, tapi jangan sampai menyentuh. Kemudian tuangkan bagian airnya. Lihat batas volume yang diinginkan. Nah, misal 15 mili seperti ini. Selanjutnya masih ada gelas beker. Nah, bahannya itu terbuat dari gelas juga. Fungsinya adalah sebagai tempat untuk mengaduk, mencampur, memanaskan, atau menampung suatu larutan. Nah, ada juga digunakan untuk mengukur zat padat. Caranya adalah masukkan dalam sini zat padatnya, terus jumlahkan antara volume cairannya dengan volume padatannya. Kemudian kita kurangkan jumlah total dengan volume cair, maka selanjutnya diketahui volume dari zat padat. Untuk mengukur zat cair langsung saja dituangkan ke dalam gelasnya. Misal ambil 50 mili. Nah, 50 mili dari zat cair. Selanjutnya yakni ada mortal pastel. Nah, seperti orang Jawa menyebutnya lumpang, seperti lumpang. Bahannya itu dari keramik, fungsinya yakni menghaluskan bahan. Cara penggunaannya, pastikan mortal pastelnya dan alurnya ini bersih dari kotoran-kotoran supaya tidak terjadi kontaminasi. Jika sudah, kemudian masukkan bahan ke dalam sini, kemudian tumbuk sampai halus tapi secara perlahan. Jika sudah halus, sampel siap digunakan untuk proses pengajian selanjutnya. Selanjutnya yakni ada lampu spiritus. Nah, ini terbuat dari kaca, fungsinya adalah untuk pembakaran. Caranya, penggunaannya pertama buka tutupnya ini, kemudian lepaskan bagian penutup, bagian sumbu, masukkan spiritus terlebih dahulu. Setelah itu, setelah sampai penuh, kemudian tutup lagi, terus biarkan beberapa saat hingga sumbu basah dengan spiritus. Setelah itu bakar dengan korek api. Ini dibakar di bagian ini. Untuk mematikannya, gunakan penutup ini, jangan ditiup, jangan seperti ini dan ditiup. Nah, setelah itu apinya mati. Selanjutnya yakni ada pipet gondok. Fungsinya adalah mengambil larutan volume tertentu dengan ketelitian yang tinggi. Bahannya itu terbuat dari gelas. Cara penggunaannya, ketika pipet dimasukkan, tekan bola karet dan lepaskan. Kemudian angkat pipet dari cairan, transfer ke wadah lain. Untuk pindah ke wadah lain, kita hanya perlu menekan karet kembali di atas pipet perlahan. Nah, untuk pengambilan cairan itu ambil saja secukupnya sesuai kebutuhan. Selanjutnya ada labu ukur atau labu takar. Fungsinya membuat larutan dengan volume yang diketahui secara teliti dan mengencerkan larutan sampai volume tertentu dengan ketelitian yang tinggi. Bahan dari labu ukur adalah gelas. Cara penggunaannya adalah mengisikan larutan yang akan diencerkan atau padatan yang akan dilarutkan. Tambahkan cairan yang dipakai sebagai pelarut sampai setengah labu terisi. Kocok, kemudian penuhkan labu sampai tanda batas.
Sumbat labu, pegang tutupnya dengan jari, kocok dengan cara membulak-balikan labu sampai larutan menjadi homogen. Selanjutnya ada buret. Nah, buret ini fungsinya adalah untuk alat titrasi. Cara penggunanya, kita harus pertama pastikan buret pada kondisi yang bersih. Nah, kemudian buret diklem pada tiang buret dalam posisi tegak lurus dengan datar air. Periksa keran buret. Keran harus mudah diputar dan tidak bocor. Bila keran sukar diputar atau bocor, lepaskan keran, kemudian olesilah permukaannya dengan vaselin. Bilaslah buret dengan larutan yang akan dipakai untuk titrasi. Kemudian isi buret dengan larutan sampai di atas titik 0. Alirkan larutan dengan membuka keran dan usahakan kolom pipa di bawah keran terisi larutan. Maksudnya tidak ada gelembung dalam gelembung udaranya. Atur tinggi cairan sampai meniskusnya tepat pada angka 0 atau angka lain dan catatlah angka mula-mula ini. Mulailah titrasi dengan tangan kiri memegang keran sambil memutarnya dan tangan kanan memegang labu Erlenmeyer yang berisi cairan yang akan dititrasi. Jadi di bawahnya ujung buret ini ada Erlenmeyernya. Selama titrasi, labu Erlenmeyer digoyang-goyang dengan gerakan berputar agar larutan yang menetes dari buret segera bercampur. Demikian seterusnya sampai titik akhir dicapai. Nah, ditandai dengan adanya perubahan warna dalam labu Erlenmeyer. Selanjutnya ada cara memegang, membuka dan menutup botol reagen. Nah, pertama, pegang botol yang berisi larutan dengan etiket botol menghadap pada telapak tangan. Pada saat menuangkan larutan, jangan sampai larutan terkena etiket pada botol. Pada saat membuka tutup botol diletakkan dalam keadaan terbalik di atas meja. Dan kalau sudah selesai mengambil larutan, tutup botol harus segera dikembalikan ke botol semula. Perhatian, jangan sampai tertukar dengan tutup yang lain. Selanjutnya ada penggunaan pipet ukur. Nah, penggunaan pipet ukur ini hampir mirip dengan pipet pada volume. Pertama, masukkan pipet ukur ke dalam wadah berisi cairan sampai ujung pipet tercelup. Perhatikan ujung pipet harus masuk jauh ke dalam cairan. Jangan sekedar tercelup atau berada dekat permukaan, tetapi jangan sampai ujungnya menyentuh bagian dasar wadah. Kemudian pasang karet pengisap, sedot cairan sampai melebihi batas volume yang diinginkan. Yang ketiga, lepaskan karet pengisap atau filler. Tutup lubang atas dengan jari telunjuk. Bila cairan cepat turun ke bawah batas volume sebelum tertutup telunjuk. Lakukan dengan cara menempelkan ujung pipet pada dasar wadah baru. Kemudian tutup ujung pipet dengan telunjuk. Cara ini untuk mencegah cairan turun dengan cepat. Yang keempat, turunkan cairan sampai meniskus tepat pada batas volume yang diinginkan. Yang kelima, keluarkan pipet dari wadah, dan hal penting yang perlu dilakukan adalah lap bagian pipet dengan kertas tisu untuk mencegah adanya cairan yang menempel di dinding luar ikut turun pada saat proses pemindahan. Proses pengelapan dapat dilakukan sebelum cairan diturunkan mencapai batas volume. Yang keenam, pindahkan cairan pada wadah lain dengan posisi tegak lurus, jangan sampai menyamping, dan ujung pipet ditempelkan pada dinding wadah. Proses ini untuk mencegah cairan keluar terlalu cepat sehingga masih ada cairan yang menempel pada dinding dalam pipet dan tidak ikut keluar. Yang ketujuh, bila masih ada cairan yang tertinggal pada ujung pipet, biarkan saja, namun sebelumnya cobalah untuk memutar pipet dengan ujung bawah pipet menempel pada wadah. Nah, prosesnya telah selesai. Kemudian ada penjelasan. Pada percobaan ini akan dilakukan pembuatan dan pengenalan gas NH3 atau amonium. Gas NH3 mempunyai bau yang khas. Gas NH3 dapat dibuat dengan cara mereaksikan amonium klorida dengan NaOH dalam tabung reaksi dan kemudian dipanaskan. Terbentuknya gas dapat diidentifikasi dari baunya. Pada saat membau gas, jangan mendekatkan mulut tabung reaksi ke hidung kita, lebih-lebih untuk gas yang berbahaya. Cara membau adalah dengan mengipas-ngipaskan tangan di atas mulut tabung ke arah hidung kita pada jarak yang relatif agak jauh. Selain itu, gas dapat
kenali sifat asam basanya menggunakan kertas lakmus merah atau kertas lakmus biru dengan cara mendekatkan kertas lakmus pada mulut tabung dan diamati perubahan warnanya. Yang terakhir yakni ada cara menimbang dengan menggunakan neraca analitik. Pertama, siapkan gelas arloji yang sudah disiapkan, kemudian timbang dan nolkan kembali. Yang ketiga, tempatkan 1 gram NaCl, berarti ini mau menimbang 1 gram NaCl di atas gelas arloji yang berada pada neraca analitik. Pastikan massa NaCl ditimbang benar-benar pada kondisi 1 gram. Sekian teknik laboratorium saya. Apabila ada kesalahan dalam data atau persesuaian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.